Iya, siap satu. Kalau batuk nggak disuruh keluar kan? Oh, siap. Bismillah. Cek satu, cek satu dulu. Bismillah, bismillah. Cek. Nanti insya Allah materi kita fotokopikan insya Allah. Nah, tidak ada pegangannya insya Allah. Tapi tetap nyatet ya. Alhamdulillah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jemaah salat maghrib Musalla Jami'atul Marwah yang semoga senantiasa diberikan rahmat, keberkahan serta penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sangat layak kita jadikan kalimat syukur sebagai pembuka, sebagai pengingat bagi kita semua, termasuk kami yang berbicara, akan besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala di hari ini memilih kita di antara segelintir hamba-hambanya untuk tetap bisa eksis, konsisten, istiqamah, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Dan para jemaah tahu bahwasanya di luar sana hamba-hamba Allah yang mengaku sebagai muslim sangat banyak, namun yang menyambut seruan-seruan Allah tidak banyak. Sebagian tetap pada kesibukan-kesibukan dunianya, sebagian tetap pada perkara-perkara yang melalaikan, dan seterusnya. Allah memilih kita untuk tetap istiqamah menjalankan perintahnya, menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Ini salat yang keempat di hari ini yang Allah mudahkan kita untuk melaksanakannya. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kemudahan untuk mengerjakan semua ketaatan-ketaatan ya sampai kita wafat kelak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketaatan yang kita kerjakan sebagai amal saleh yang diterima, dan Allah jadikan sebagai pemberat timbangan pada hari kiamat kelak insyaallah. Ma'asyiral muslimin, berjamaah rahimani wa rahimakumullah. Juga di antara nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat kesempatan untuk kembali hadir di Rawdatun min Riyadil Jannah, taman di antara taman-taman surga. Nabi SAW memerintahkan kita untuk hadir ketika melewati Rawdatun min Riyadil Jannah, taman di antara taman-taman surga. Yang dimaksud adalah majalisud dzikr, majelis-majelis ta'lim. Ketahuilah jemaah sekalian, majelis yang seperti ini memang terlihat sederhana, tidak dihadiri oleh ribuan orang, namun dihadiri oleh makhluk termulia di langit, yaitu malaikat. Nabi SAW mengabarkan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah."
tidaklah berkumpul salah satu kaum di rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Untuk apa? Ngobrol? Tidak. Yatluna kitab Allah, dalam rangka membaca Al-Quran. Atau wa yatadarasunahu bainahum, dalam rangka mengkaji isi kandungan Al-Quran, termasuk diantaranya mengkaji agama Islam, termasuk insya Allah apa-apa yang kita kerjakan pada malam hari ini. Ada 4 bonus yang Nabi sampaikan sebagai motivasi untuk kita semua. Illa nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama, akan turun kepada orang-orang yang hadir di majelis ta'lim ini sakinah. Apa sakinah? Ketenangan. Gundah gulana, kegalauan, kesempitan hati akan hilang dengan hadir di majelis ta'lim. Makanya di antara tempat tidur ternyenyak di mana? Di mana? Majelis ta'lim, ya. Ada orang di rumahnya nggak bisa tidur, datang ke majelis ta'lim bentar pulas. Sakinah, ketenangan, ya. Di rumahnya nggak bisa tidur, di kantor nggak bisa tidur, datang Jumatan, khotibnya baru assalamu, tidur. Ini ketenangan. Padahal di sini nggak ada fasilitas-fasilitas yang sangat mewah yang membuat kita nyaman, tidak. Tapi dengan mendengarkan nasihat dari Allah, mendengarkan nasihat dari Rasulullah SAW, hati kita menjadi tenang. Karena kalau tidak dengan nasihat dari Allah dan Rasulnya, hati kita tidak tenang. Lalu dengan apa lagi? Kalau dengan ayat Quran dan hadis Nabi hati kita tidak sakinah, tidak tenang, maka harus dengan cara apa lagi hati kita ini dinasihati? Maka insya Allah Allah akan berikan kepada kita sakinah, ketenangan. Gundah gulana, kesedihan, kegalauan, dan segala macam penyakit-penyakit hati akan hilang dengan hadir di majelis ta'lim. Maka terus usahakan, jangan menunggu waktu luang untuk hadir di majelis ta'lim. Namun kita wajib meluangkan waktu. Sebagaimana seorang ayah, nggak bisa dia mengatakan dia akan mendidik anaknya, dia akan memperhatikan anaknya kalau ada waktu luang. Tidak ada ayah demikian. Pasti setiap ayah akan senantiasa memperhatikan anaknya dan siap meluangkan waktu ketika anaknya butuh bantuan. Maka ilmu itu jauh lebih kita butuhkan daripada kebutuhan seorang ayah kepada anaknya. Ilmu jauh lebih kita butuhkan daripada kebutuhan seorang musafir dengan air di padang pasir. Karena air di padang pasir hanya mengenyangkan, sedangkan ilmu menunjukkan seseorang kepada hidayah, membawa seseorang kepada kebahagiaan fid darain, di dua negeri, negeri dunia dan negeri akhirat. Nah, maka turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dengan hadir di majelis ta'lim, rahmat Allah akan meliputi kita. Datang ke sini, Allah memberikan rahmatnya. Di antara makna rahmat kata para ulama adalah al-maghfirah, ampunan. Maka jamaah sekalian, kita sudah sibuk dengan perkara dunia hari ini, bertemu dengan A dan B. Sudah beberapa dosa kita lakukan di hari ini, sudah saatnya membersihkan diri. Dengan cara apa? Sholat 5 waktu sudah, dan diantaranya juga dengan cara hadir di majelis ta'lim. Allah akan berikan kepada kita rahmatnya, kasih sayangnya, menunjukkan bahwasanya majelis atau duduk-duduk seperti ini, di majelis seperti ini, insya Allah mendatangkan keridhaan Allah kepada kita. Sebaliknya, kalau kita duduk-duduk di sebuah majelis yang di dalamnya kita bicarakan perkara hawa nafsu, perkara wanita, yang di dalamnya kita bicarakan masalah dunia, lalu kita mencela orang, menggibah dan seterusnya, bukan pahala yang kita dapatkan, namun dosa. Bahkan bisa jadi dosa jariyah, na'udzubillah. Maka sering-seringlah hadir ke majelis ta'lim agar setidaknya dosa-dosa kita berkurang dan rahmat Allah menghampiri kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala insya Allah mengkategorikan kita termasuk hamba-hamba yang dirahmati olehnya insya Allah. Yang ketiga, jemaah sekalian, wahaffathumul malaika, yang tadi saya sampaikan. Dengan duduk di majelis ta'lim, kita akan dikelilingi oleh para malaikat
makhluk yang paling mulia di langit. Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi malaikatan sayyahin." Allah itu memiliki malaikat yang tugasnya keliling. Keliling mau ngapain? Mencari apa? Majalisudz dzikr, mencari majelis-majelis ta'lim. Jadi Allah itu kan menciptakan malaikat dengan berbagai macam tugas. Ada malaikat yang tugasnya mencabut nyawa, namanya malakul maut, malaikat maut. Ada malaikat yang tugasnya menurunkan hujan. Ada malaikat yang tugasnya menumbuhkan tanam-tanaman. Ada malaikat yang tugasnya meniupkan sangkakala pada hari kiamat nanti. Ada malaikat yang tugasnya membagikan rezeki. Ada malaikat yang tugasnya meniupkan nyawa di janin-janin di perut para perempuan. Termasuk ada malaikat yang tugasnya mencari majelis ta'lim. Ketika mereka telah menemukan majelis-majelis seperti ini, la tad'u ajnihataha li talibil ilm. Mereka merendahkan sayap-sayap mereka dalam rangka menghormati para talibul ilm, dalam rangka menghormati orang yang hadir di majelis ini. Masya Allah, malaikat makhluk mulia ketemu majelis seperti ini, dia menghormati kita, sayapnya direndahkan. Kalau manusia itu kan, kita ya memang, kita semua itu lebih banyak sombongnya kadang-kadang. Kita memakai misalkan ya baju-baju yang kira-kira dibanggakan oleh orang lain. Ya misalkan seragam, ada pangkatnya. Ketemu orang lain bukan kita sembunyikan pangkatnya, tapi kita tampakkan. Kita busungkan dada, tampakkan ke orang. Saya sudah berpangkat. Kalau ketemu sama orang, atau yang misalkan bos besar lah, ketemu sama orang bukan direndahkan tapi ditampakkan, saya bos, saya punya harta. Itu manusia, padahal manusia ini banyak dosanya. Tapi malaikat ketemu majelis ta'lim, jemaah sekalian, bukan makin menyombongkan diri, melebarkan sayapnya, tidak, tapi merendahkan. Dalam rangka apa? Menghormati kita. Ridwan bima yasna, mereka ridho dengan apa yang mereka kerjakan. Cukuplah sebuah kebanggaan bagi kita. Ternyata yang hadir ke sini bukan cuma polisi, bukan tentara, bukan jenderal, bukan pejabat, tapi yang lebih mulia dari mereka yaitu malaikat. Kita kalau punya acara dijaga oleh para penegak keamanan, polisi dan tentara, kita bangga sekali. Acara kita acara resmi, lihat tentara hadir, polisi hadir. Tapi kita harus lebih bangga dengan acara kita yang sekarang ini, yang hadir para malaikat. Ini menunjukkan insya Allah ini merupakan majelis yang diridhai dan penuh dengan kebaikan serta rahmat, karena malaikat tidak mau masuk ke dalam ruangan yang ada unsur-unsur maksiatnya. Malaikat hanya memasuki sebuah ruangan yang ada rahmatnya. Maka bismillah ya, insya Allah, semoga Allah mudahkan terutama tim ya, untuk istiqomah melaksanakan majelis ta'lim ini. Bismillah, apapun ya kendalanya, dan pasti ada kendala, pasti, nggak mungkin tidak. Apapun kendalanya, apapun ujiannya, berapapun yang hadir, istiqomah, bismillah. Tujuan kita bukan seperti orang-orang marketing, semakin memperbanyak dan memperbanyak. Tujuan kita adalah istiqomah dalam mempelajari agama Islam ini. Yang keempat, kata Nabi SAW, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, Allah akan memuji-muji mereka yang hadir di majelis ta'lim di sisi para malaikat. Allah memuji kita ya Mas. Hadir di majelis ta'lim, Allah memuji kita. Dipuji oleh manusia itu hal biasa, dan jangan meninggi ketika dipuji oleh manusia. Pujian manusia itu sifatnya sementara. Sekarang dia memuji, besok ketika ada perselisihan, dia tidak akan memuji lagi. Dia akan mencabut pujiannya. Itu pujian manusia. Tapi pujian Allah kepada hambanya sangat menguntungkan sang hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala akan meridhoinya, memudahkan langkah-langkahnya, memasukkannya ke dalam surga. Maka itu yang kita cari. Jangan sekali-kali berharap pujian manusia, jangan. Tapi berharaplah pujian dari Allah saja. Di antara caranya apa? Hadir ke mana? Majelis ta'lim. Baik ya, Masya Allah. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita terus untuk istiqamah
datang ke majelis ta'lim, dan semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan Allah jadikan apa-apa yang kita kerjakan sebagai ajang pahala jariah untuk kita semua insyaallah. Baik, di malam hari ini kita akan memasuki materi terbaru, bukan tahsin ya, tapi fikih. Mudah-mudahan mencerahkan, menambah wawasan bagi kami yang berbicara wabil khusus dan secara umum para jamaah, dalam rangka juga mengangkat ketidaktahuan yang ada pada diri kita. Pembahasan fikih, jangan maksudnya pembahasan yang sangat bermanfaat dalam Islam, pembahasan yang memiliki urgensi atau kepentingan yang sangat berpengaruh terhadap kebaikan atau keburukan ibadah seseorang. Pembahasan fikih. Sebelum saya sampaikan hal yang akan kita sampaikan lebih dalam jamaah sekalian, saya akan sampaikan terlebih dahulu kepada para jamaah definisi ilmu fikih. Apa itu fikih? Nah, biar nanti kita bisa menjelaskan ke orang, tadi saya belajar fikih, apa itu fikih? Baik, sebelum saya diktekan, mungkin saya mau tanya dulu ya, ada yang tahu sebelumnya apa itu fikih? Ilmu yang bahas tentang apa itu fikih? Ada yang tahu? Siapa tahu ada tambahan faidah ini. Gimana ini? Ya, apa itu fikih? Mas ini, fikih itu apa? Ya, maksudnya dia bahas tentang apa dia itu? Kalau tahsin kan bahas tentang cara baca Quran kan gitu kan, jelas. Ya, cara beribadah. Kemudian cara apa? Berperilaku. Oh baik, cara berperilaku. Masya Allah. Ya, cara beribadah, cara berperilaku, mana yang benar ini? Saya bingung milihnya nih, Masya Allah ya. Jadi fikih itu yang hampir benar Pak ya, cara beribadah ya. Kalau berperilaku itu ada pembahasan namanya adab dan akhlak, Masya Allah ya. Tapi sudah lumayan dari jawabannya. Jadi fikih itu, fikih secara bahasa al-faham, secara bahasa pemahaman. Ya, fikih secara bahasa artinya pemahaman. Berarti orang yang diberikan al-fiqh, orang yang diberikan pemahaman, dia ahli fikih, berarti dia orang yang paham. Ya. Baik. Adapun secara istilah, ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah bi'adillatiha at-tafsiliyah. Fikih secara istilah adalah mengetahui hukum-hukum syariat, mengetahui hukum-hukum syariat al-amaliyah yang bersifat amali, mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat amali. Amali dalam kurung berkenaan dengan ibadah sehari-hari, dalam kurung berkenaan dengan ibadah sehari-hari. Dan tidak berkaitan dengan akidah. Dalam kurung ya, masih dalam kurung tadi, berkenaan dengan ibadah sehari-hari dan tidak berkaitan dengan akidah. Tutup kurung, bi'adillatiha tafsiliyah, dengan dalil-dalil yang terperinci, dengan dalil-dalil yang terperinci. Mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat amali, maksudnya berkenaan dengan ibadah sehari-hari dan tidak berkaitan dengan akidah, dengan dalil-dalil yang terperinci. Baik, fikih secara bahasa tadi apa? Pemahaman. Dan orangnya atau pelakunya dinamakan dengan faqih. Ada para ulama kadang ketika menyebutkan biografi para ulama, Al-Syeikh Al-Allamah Al-Faqih, Syekh Al-Allamah yang alim, Al-Faqih yang memiliki pemahaman. Jadi Al-Faqih orang secara umum ya orang yang faham, secara khusus ahli dalam ilmu fikih. Nah,
Ini diambil juga dari banyak ayat, juga dari beberapa hadis. Di antaranya doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibnu Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk dada Abdullah bin Abbas seraya mendoakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan kepada Abdullah ibnu Abbas pemahaman fikih. Ya Allah, fikihkan. Ya Allah, berikan kepada Abdullah bin Abbas pemahaman dalam masalah agama, dan ajarkanlah kepadanya ilmu tafsir Al-Quran. Makanya diantara rujukan dari para sahabat, jadi kalangan sahabat yang ahli dalam ilmu Quran, ahli dalam ilmu agama, Abdullah bin Abbas. Usianya junior tapi keilmuannya senior. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, jamaah sekalian, sepupu Nabi SAW. Ketika Nabi meninggal dunia, Abdullah bin Abbas usianya baru 13 tahun. 13 tahun versi kita bisa apa? Anak-anak sekolah kelas berapa nih 13 tahun? Satu SMP. Kelas 1. Bisa apa ya SMP kelas 1? Ya. Sudah bisa apa kalau di kita ya? Main game. Turnamen game online ya. 13 tahun versi Abdullah bin Abbas. Dengan rahmat dari Allah, dengan keutamaan dari Allah, kemudian keberkahan doa Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Abbas 13 tahun usianya, tapi keilmuannya senior. Sampai di usia 15 tahun itu Abdullah bin Abbas diajak rapat besar bersama senior-senior sahabat, berdasarkan perintah langsung dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab jajaran ulamanya sahabat senior, mengajak rapat Abdullah bin Abbas usia 15 tahun saat itu. Memang gak asing ya orang-orang Jazirah Arab sejak zaman dahulu dan sampai abad-abad Qurun Mufaddalah. Qurun Mufaddalah itu artinya generasi terbaik. Generasi terbaik kan generasi sahabat, kemudian thummal ladzina yalunahum, generasi setelah sahabat, dan thummal ladzina yalunahum, generasi setelah tabi'in. Berarti kira-kira 3 abad lah, 300 tahun. Ini di masa 300 tahun ini, sejak zaman Nabi sampai masa atau tahun 300-an, 200 sekian, ini masa-masa keemasan Islam di mana ilmu sangat kuat sekali. Al-Imam Syafi'i rahimahullah 7 tahun sudah hafal Quran, 10 tahun sudah hafal kitab Muwatta Imam Malik, isinya ribuan hadis, mutqin, kuat hafalannya tanpa lihat buku. 15 tahun Imam Syafi'i sudah jadi mufti, berfatwa. Ya, memang gak aneh. Di sini kita ambil pelajaran, masya Allah ya, orang-orang terdahulu itu ilmunya kuat-kuat. Termasuk Abdullah bin Abbas, rapat bersama jajaran petinggi-petinggi sahabat. Kata para petinggi sahabat saat itu, wahai Amirul Mukminin, mengatakan kepada Umar, wahai Khalifah, wahai pemimpin, kenapa engkau membawa anak kecil ketika rapat? Kita juga punya anak kecil seusia dia, tapi kita nggak ajak. Apa kata Umar bin Khattab? Kalian akan tahu kenapa aku mengajak anak kecil ini. Di rapat tersebut, diantara perbincangannya adalah pembahasan seputar tafsir surat An-Nasr. Surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Apabila telah datang Nasrullah, pertolongan dari Allah, dan Al-Fath, Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Wa ra'aitan nasa, terus yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau akan melihat manusia masuk ke dalam Islam berbondong-bondong, ngantri. Kata Allah, kalau engkau telah melihat pertolongan dari Allah dan telah terjadi penaklukan kota Makkah, engkau akan melihat manusia, orang-orang Makkah, orang-orang Arab masuk Islam ngantri, berbondong-bondong. Ada yang terpaksa, ada yang enggak, yang penting masuk Islam. Karena kalau enggak masuk Islam, mereka terancam. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika sudah terjadi penaklukan kota Makkah,
Penaklukan kota Mekah ini tahun berapa Hijriah? Ada yang ingat? 8 Hijriah, Masya Allah ya. 8 Hijriah terjadi penaklukan kota Mekah. Nabi tinggalkan kota Mekah tahun berapa Hijriah? Hijrah dari Mekah ke Madinah tahun berapa Hijriah? 1 Hijriah, karena belum ada Hijriah kan. Sekarang tahun Hijriah itu kan tahun hijrah, dihitung sejak hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Berarti Nabi bersabar meninggalkan kampung halaman selama kurang lebih 8 tahun. Baru 8 tahun kemudian Nabi kembali ke kampung halaman, mendakwahkan dan berhasil menaklukkan mereka. Penaklukan kota Mekah. Kata Allah, ketika terjadi penaklukan kota Mekah dan ketika engkau telah melihat banyak yang masuk ke dalam Islam, Allah bukan memerintahkan Nabi untuk berbangga, tapi apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan nama Rabbmu, wastaghfir, dan minta ampunlah kepada Allah. Lihat, Nabi diperintahkan untuk minta ampun, bertaubat kepada Allah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat. Umar bertanya kepada forum saat itu, menurut kalian apa tafsir dari surat tersebut? Ada yang menjawab surat An-Nasr menunjukkan Nabi akan menaklukkan kota Mekah. Ada yang menjawab akan orang-orang Quraisy Mekah akan masuk ke dalam Islam dan seterusnya. Lalu Umar bertanya kepada Abdullah bin Abbas, bocah 15 tahun lah istilahnya, apakah benar? Kata Abdullah bin Abbas, salah semua. Karena Abdullah bin Abbas berguru langsung ke Nabi, tafsirnya pun berguru langsung ke Nabi SAW. Salah semua. Kata Abdullah bin Abbas, surat An-Nasr menunjukkan bahwasanya ajal Rasulullah telah dekat. Mengapa demikian? Iya jamaah sekalian, kata Allah, ketika terjadi penaklukan kota Makkah, maka bertaubatlah engkau, beristighfarlah engkau, bertasbihlah engkau kepada Allah dan beristighfar. Jadi Nabi SAW diberikan sinyal oleh Allah, kalau telah tiba penaklukan kota Makkah, Nabi diperintahkan untuk bertaubat. Kenapa? Karena ajalnya sudah dekat. Tadi Fathu Makkah tahun berapa? 8 Hijriah. Nabi meninggal tahun berapa? Tahun 11 Hijriah. Itu pun 11 Hijriah baru sampai di bulan Rabiul Awal. Berarti 2 tahun 3 bulan setelah penaklukan kota Makkah, kira-kira mau atau 2 tahun lah. 2 tahun setelah penaklukan kota Makkah, Nabi SAW meninggal dunia. Berarti menunjukkan bahwasanya surat An-Nasr menunjukkan kepada Nabi SAW ajalnya sudah dekat dan Nabi bertaubat, menambah istighfar. Nah, ini menunjukkan kefaqihan Abdullah bin Abbas, dan ini menunjukkan bahwa al-fiqh, fikih itu secara bahasa artinya apa? Pemahaman. Kita ambil kesimpulan juga, faidah juga di sini. Kalau ingin mendoakan seseorang, jangan ragu-ragu, doakan saja. Apalagi yang kita doakan anak sendiri. Ya, ayah itu merupakan diantara orang-orang yang doanya dikabulkan oleh Allah, baik doa kebaikan maupun doa keburukan. Kata Nabi SAW, diantara doa yang tidak akan ditolak adalah da'watul walid, doa seorang ayah kepada anaknya. Ketika kita lagi marah misalkan, jangan sekali-kali melontarkan kalimat-kalimat doa keburukan kepada anak. Ya, saya sumpahin kamu, tidak ya, dasar anak ya, dasar kaya. Nah, jangan, doakan. Nabi SAW mendoakan Abdullah bin Abbas, Allah kabulkan. Memang itu Nabi yang mendoakan, ya karena Nabi yang mendoakan, iya jelas. Tapi bukankah yang mengabulkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka seorang ayah yang mendoakan anaknya, atau siapapun, kita mendoakan saudara semuslim, jangan ragu-ragu, doakan saja, bismillah, dengan ketulusan doa kita. Apalagi Nabi menjanjikan di antara momen mustajab doa itu ketika seorang muslim mendoakan saudaranya dan yang didoakan tidak sadar. Ya, kita mendoakan teman kita, semoga Allah lancarkan usahanya. Malaikat mengatakan, amin, engkau juga lancar. Semoga Allah berikan dia kesehatan. Amin, engkau juga sehat, kata malaikat. Nah, hadits yang sahih ya. Nah, maka doakan. Termasuk juga minta kepada Allah agar
anak-anak kita diberikan kefaqihan, pemahaman yang lurus dalam masalah agama, kecerdasan, kemutqinan hafalan, dan seterusnya. Jangan ragu-ragu. Selama doanya bukan doa yang mustahil, jangan ragu-ragu, sampaikan kepada Allah. Baik, namun bukan ini pembahasan kita. Saya menyampaikan ini hanya untuk tambahan wawasan, ya, bahwasanya fikih. Apa sih fikih? Fikih secara ahli fikih ya berarti orang yang faham. Nah, adapun secara istilah, inilah pembahasan kita. Al-fiqhu istilahan, fikih secara istilah apa tadi? Mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat amali. Maksudnya apa bersifat amali? Berkenaan dengan ibadah sehari-hari dan tidak berkenaan dengan akidah. Jadi fikih itu, jamaah sekalian, ilmu yang mempelajari tentang syariah, ibadah sehari-hari. Seperti apa ibadah sehari-hari? Sholat, apa lagi? Puasa, apa lagi? Zakat, terus apa lagi? Nikah enggak nikah? Nggak mau nikah apa? udah maaf ya. Nikah juga ada fikihnya. Jihad, apa lagi? Jual beli ada jual beli? Jual beli, apa? Mandi, ya mandi ya. Dan semua ya, semua. Fikih itu ilmu yang membahas tentang macam-macam ibadah, tata cara macam-macam ibadah. Kita nggak bakal pernah tahu cara sholat, gerakan-gerakannya yang benar seperti apa kalau kita nggak pernah mengkaji fikih. Kita nggak akan pernah tahu puasa itu sunnahnya seperti apa kalau kita nggak pernah belajar fikih. Kita nggak akan tahu bagaimana kiat-kiat bahagia di rumah tangga kalau kita nggak belajar ke fikih, fiqhun nikah, fikih nikah. Nikah ada fikihnya. Kita nggak bakal tahu perang yang dibenarkan itu seperti apa. Benar, bolehkah orang-orang tahu-tahu membuat kelompok sendiri, bendera sendiri, memerangi pemerintah misalkan? Bolehkah dia mempersenjatai kelompoknya sendiri dan seterusnya? Fiqhul jihad, fikih jihad, ada pembahasannya. Jual beli yang halal-halal seperti apa? Metode jual beli yang haram-haram seperti apa? Dibahas dalam ilmu fikih. Dan ilmu fikih ini tidak membahas perkara akidah, meskipun ada hubungan. Ya dihubung-hubungkan bisa, tapi kita mau nyari bab-bab akidah di buku fikih nggak bakal ketemu. Contoh bab akidah apa? Contohnya apa? Bab akidah, pembahasan seputar asma wa sifat. Apa asma wa sifat? Nama-nama dan sifat Allah. Nama-nama Allah itu apa saja? Sifat Allah itu apa saja? Coba buka buku fikih, nggak bakal ada. Ya, kalaupun ada namanya fiqhul asma'i was sifat. Ada buku namanya fikih asma wa sifat. Maksudnya pemahaman, pengantar untuk memahami asma wa sifat. Kita mau bahas tentang rukun iman. Nih, ngomong-ngomong rukun iman ada berapa ini? Rukun iman ada berapa? Gimana 5? Ada, nah, pertama apa? Kok syahadat? Rukun iman syahadat gimana? Beriman kepada Allah pertama. Yang kedua beriman kepada apa? Malaikat dulu, ya malaikat. Yang ketiga kitab-kitab dulu, sabar ya. Yang keempat baru apa? Rasul. Yang kelima hari kiamat. Yang keenam takdir. Kita mau nyari iman kepada Allah, caranya gimana? Cari buku fikih, nggak bakal ada. Mau fikih Syafi'i, fikih Hambali, fikih Hanafi, fikih Maliki, nggak ada sama sekali. Saya mau tahu cara beriman kepada malaikat, nama-nama malaikat, tugasnya, cari di buku fikih. Misalkan yang saya bawa Al-Wajiz, cari di Al-Wajiz. Dari awal sampai akhir nggak bakal ada. Karena pembahasan fikih itu pembahasan seputar amal ibadah sehari-hari, bukan pembahasan seputar akidah. Jelas ya? Jelas ya? Baik. Dengan dalil-dalil yang terperinci, dengan dalil-dalil yang rinci. Jadi gini, untuk mengetahui cara ibadah sehari-hari, kita jangan cuma mengandalkan pengetahuan turun-temurun dari bapak-bapak terdahulu. Kenapa sholatnya begitu? Oh, karena dari bapak saya. Yang lebih baik adalah kita mengetahui cara sholat dan kita tahu langsung dalilnya seperti apa. Cara sedekap, apakah di dada, apakah dada mendekati leher, atau apakah di perut atau di bawah pusat. Kita baca ilmu fikih.
Ya maka insya Allah jamaah sekalian, fikih ini ilmu yang sangat bermanfaat, yang bisa memberikan manfaat kepada kita dalam kehidupan sehari-hari, bahkan sangat bermanfaat kepada setiap muslim apapun profesinya. Ya semua sangat butuh kepada ilmu fikih. Baik. Dan dalam fikih ini jamaah sekalian, saya sedikit ceritakan, bukan ceritakan ya, sebutkan saja untuk gambaran. Ada banyak pembahasan dalam ilmu fikih ini. Di antaranya yang paling pertama yang akan kita bahas adalah pembahasan seputar toharoh, bersuci. Toharoh itu ilmu yang membahas tentang air, kaidah-kaidahnya seperti apa. Kemudian pembahasan seputar benda-benda najis. Bener gak sih air liur anjing itu najis? Bener gak sih darah itu najis? Kemudian ilmu toharoh juga ilmu yang mengajarkan kita cara wudhu. Sudah benar belum wudhu kita selama ini? Kemudian ilmu toharoh yang mengajarkan kita seputar cara mandi besar, mandi junub, mandi wajib. Selama ini mandi junubnya seperti apa? Sudah benar atau belum? Ilmu toharoh juga ilmu yang mengajarkan kita tentang cara apa? Tayammum, bersuci menggunakan debu atau tanah. Lalu nanti ada ilmu yang lain, fikih sholat, ilmu cara mengurusi jenazah. Nanti ada namanya pembahasan bab janaiz, bab tentang jenazah. Cara memandikan seperti apa, cara mengkafani seperti apa, cara memakamkan seperti apa, sholat jenazah seperti apa. Ya kadang timbul perselisihan, timbul keributan padahal sudah saat pelayanan. Oh nggak boleh begini, oh boleh, nggak boleh, boleh. Karena ternyata sebabnya apa? Karena belum pernah mengkaji fikih jenazah. Nah, kemudian ada pembahasan namanya fikih zakat. Jangan sekalian. Ada fikih sholat, ada fikih zakat. Ya mungkin sebagian masyarakat tahunya zakat itu zakat fitriyah aja, habis puasa, sebelum lebaran. Tidak, ada zakat peternakan. Yang melihara kambing ada zakatnya, yang melihara sapi ada zakatnya, yang melihara unta ada zakatnya. Ada namanya zakat pertanian. Kalau tanahnya irigasinya irigasi alami, zakatnya sekian. Kalau tanahnya irigasinya irigasi buatan, zakatnya sekian. Lalu ada namanya zakat harta, yang punya uang, uangnya sudah setara dengan harga 85 gram emas, 85 juta, maka wajib keluarkan zakat 2,5%-nya. Dan seterusnya. Banyak sekali jemaah sekalian. Ada fikih tentang rumah tangga, ada fikih tentang jihad, ada fikih tentang hukuman. Apa hukuman? Kalau pelakunya, kalau kriminalnya ini hukumannya apa? Dalam ilmu fikih dibahas. Tapi kan kita menghormati ya, pemerintah Indonesia menggunakan undang-undang ya sudah, tapi kita cukup tahu saja. Dalam Islam sebenarnya contoh pencurian. Dalam ilmu fikih dibahas pencurian. Kalau yang barang yang dicurinya itu sudah seharga 1/4 dinar kurang lebih, itu sekitar 1 juta rupiah. Ya maka pencurinya harus dipotong tangan sepergelangan kanan dulu. Kemudian kalau kriminalnya berupa apa? Berzina. Kalau belum laki perempuan sama-sama belum nikah, mereka harus dicambuk 100 kali, dipenjara setahun, kemudian nggak boleh jadi saksi selama-lamanya. Kalau yang berzinanya sudah pernah menikah, dirajam, dilempari batu sampai mati. Kalau perbuatan kriminalnya itu begal misalkan, dikembalikan kepada penguasa. Dulu Nabi pernah memberikan hukuman kepada pembegal apa? Potong kedua tangan, potong kedua kaki, congkel kedua mata, dibuang ke padang pasir. Kalau begal Indonesia digituin, aman kita itu. Jalan ke Marunda malam-malam gak usah takut-takut, udah sendirian aja, bismillah. Selama ini ke Marunda kalau malam nyari barengan. Mepet-mepet dikira kita begal ya lagi. Ya kan kita mepet, dia malah ngebut, Pak barengan, Pak bareng, curiga, saling curiga kan, karena pernah ada begal gitu kan. Nah, dalam ilmu fikih ada dibahas, sebegitu sempurnanya Islam ini. Dalam ilmu fikih semua dikaji, namun bersabar. Untuk mencapai ke bab-bab itu kita harus membahas lebih dalam bab per babnya. Ilmu toharoh sendiri sudah sangat panjang. Maka bismillah, semoga Allah mudahkan untuk istiqomah. Insyaallah kita akan mengkaji satu persatu. Dan tidak mustahil kita akan menghabiskan semua bab, tidak mustahil insyaallah ya. Baik. Dan pembahasan pertama yang akan kita kaji adalah pembahasan tentang fikih. Pembahasan pertama itu kitabut toharoh. Pembahasan seputar bersuci, toharoh atau bersuci.
Uniknya buku fikih ini, jamaah sekalian, semua buku-buku fikih yang dikarang oleh para ulama, semua dari awal sampai akhir, dari ulama-ulama terdahulu sampai ulama sekarang, pasti bab pertamanya masalah toharoh, masalah bersuci. Dan bab jihad ada di belakang-belakang, bab tentang perang di belakang-belakang. Kenapa? Di antara rahasianya, kenapa tidak bab perang dulu di awal, biar semangat katanya kan, bab perang dulu deh, toharoh belakangan. Tidak, kata para ulama, toharoh dulu, masalah bersuci dulu yang paling utama, baru kemudian ngomongin masalah perang, agar jangan sampai nanti kalau misalkan bab perang ada di bab pertama, nanti mereka yang semangat mau perang ditanya masalah cebok nggak paham, ya. Ambisinya perang, kita harus jihad. Tayyib, cara wudhu gimana? Nggak tahu. Cara mandi junub seperti apa? Nggak tahu dia. Cara membersihkan najis gimana? Oh nggak tahu, bingung dia. Nah ini dia. Maka pembahasan toharoh ini pembahasan yang sangat bermanfaat. Kata para ulama juga kenapa mereka mengawali pembahasan toharoh dalam buku-buku fikih. Alasannya adalah karena toharoh atau bersuci merupakan syarat sahnya sholat. Dan sholat merupakan amal ibadah yang paling utama. Sholat merupakan penentu di hari kiamat. Yang sholatnya bagus, amal soleh lainnya bagus. Yang sholatnya buruk, jelek, bolong-bolong, maka amalan lainnya pun jelek. Nah maka diawali dengan pembahasan toharoh agar kita bisa menyempurnakan masalah toharoh ini, kemudian barulah kita beranjak kepada pembahasan seputar sholat, sehingga sempurnalah ibadah kita insyaallah. Baik, kitab yang kita jadikan sebagai rujukan adalah kitab Al-Wajiz. Namanya sesuai dengan bukunya, Al-Wajiz artinya ringkas. Kitab ringkasan ilmu fikih, cuma 1 jilid seperti ini, enggak tebal juga, diterjemahkan juga cuma setipis itu ya. Boleh dikasih lihat Pak Edwin. Nah segini, ini ringkasnya begini ya, ringkasnya ya, tapi insya Allah sangat bermanfaat. Dikarya oleh Dr. Abdul Azim Ibnu Badawi Al-Khalafi, salah seorang ulama berkebangsaan Mesir, lalu hijrah ke Yordania dan berguru dengan ulama-ulama besar di sana, termasuk Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah al-Muhaddits ya. Dan di kitab ini jamaah sekalian, kitab yang sangat ringkas, mengajarkan kepada kita pembahasan fikih, dan insya Allah juga saya tambahkan dari referensi kitab-kitab lain agar pemahaman kita makin meluas insya Allah. Dan kita belajar urutannya sesuai dengan kitab ini. Dan mungkin jika ada yang bertanya, ini fikih mazhab apa, kita katakan bahwasanya ini fikih, kitab ini mengumpulkan di dalamnya yang rajih dari madhab-madhab yang ada. Diambil pendapat-pendapat yang insya Allah kuat dan lebih mendekati kepada kebenaran. Jadi tidak fanatik kepada madhab tertentu. Karena kalau kita fanatik terhadap madhab tertentu, ini fatal sekalian, sangat fatal. Segala hal yang berbau fanatik tidak baik, sangat tidak baik. Contoh misalkan kita membuat sebuah misalkan ya majelis ta'lim seperti ini, Jami'atul Marwah ya, dan lalu tiba-tiba ada orang lain mau gabung, kita katakan oh nggak bisa, ini khusus Jami'atul Marwah, ini sudah ada bau-bau fanatik di sini. Itu tidak baik, sangat tidak baik. Begitupun masalah fikih, semua ulama-ulama ahli madhab dan pemimpin madhab itu sendiri, mereka mengatakan perkataan yang hampir seirama, idza sahhal hadits fahuwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih, ada pendapat yang sahih, maka itulah pendapatku, itulah madhabku. Al-Imam Syafi'i rahimahullah juga mengatakan, idza qultu qawlan, apabila aku berpendapat dengan sebuah pendapat, fara'aitum qawli yukhalifu qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadribu biqawlil ha'id. Apabila aku berpendapat dengan sebuah pendapat, lalu pendapatku menyelisih pendapatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka buang pendapatku ke tembok. Ini kerendahan hati beliau. Bukan berarti beliau berbicara asal-asalan dalam masalah agama, tidak.
Beliau menyampaikan kepada murid-muridnya agar jangan sampai fanatik, jangan sampai melakukan penghambaan kepada para ulama. Al-Imam, baik ya, azan dulu. Oh belum, si lama ya, baik, cepetan ya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i, juga mengatakan, Imam Ahmad pernah berguru ke Imam Syafi'i ya. Beliau mengatakan, la tuqallidni. Kata Imam Ahmad, jangan fanatik kepadaku. Padahal Imam Ahmad sudah hafal 1 juta hadis. Kalau antum kan 2 juta hadis ya. Imam Ahmad 1 juta hadis. Kuat hafalannya. Jangan fanatik kepadaku. Wala tuqallid Malikan wala Syafi'i. Dan jangan kalian fanatik kepada Imam Malik dan jangan kepada Imam Syafi'i. Fakhudh min haitsu akhadna. Ambillah dari mana kami mengambil. Maksudnya merujuklah kalian kepada Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman para sahabat serta pemahaman para ulama. Di sini secara tidak langsung para ulama-ulama yang ada menyetujui bahwa muridnya tidak harus fanatik kepada mereka. Ada kalanya seperti murid-muridnya Imam Abu Hanifah berpendapat dengan pendapat selain daripada gurunya. Ada murid-muridnya Imam Ahmad, apakah selalu fanatik? Tidak. Kadang mengikuti, kadang tidak. Itulah kebebasan para ulama, kemerdekaan para ulama. Saya ambil contoh pendapatnya Imam Abu Hanifah, nikah tanpa wali sah. Seorang laki-laki nikah dengan perempuan, bapak si perempuan tidak mewalikan, sah. Nah, bagaimana kita menyikapinya ini? Kalau kita fanatik dengan mazhab Hanafi, maka banyak orang yang bermudah-mudahan dalam masalah nikah. Ya, punya kekasih, diajak nikah, si bapaknya nggak tahu, tapi secara hukum mazhab Abu Hanifah sah. Ya, sah. Senang. Waduh, kayaknya enak jadi mazhab Hanafi. Jadi enak-enak, Pak ya. Nah, ini madharat. Kita menghormati Abu Hanifah, kita hormati beliau, kita cintai beliau, doakan beliau, tapi dalam hal ini pendapatnya kita tidak ikut. Pendapat mazhab Maliki, maaf, anjing itu halal. Mazhab Maliki, karena nggak ada di Quran dan hadis yang sharih, yang tegas mengatakan anjing itu halal. Di Quran ada sifat-sifatnya padahal, tapi kita menghormati mereka. Kita tidak artinya memaksakan kehendak mereka. Kita memilih pendapat yang rajih, lebih kuat. Ini azan dulu gimana? Azan dulu gimana? Azan dulu ya. Setelah azan teruskan sedikit ya. Ya, setelah azan teruskan sedikit saja. Nah, silakan azan dulu. Ada yang azan? Ada yang bisa azan? Ada yang hafal azan? Oke, ini yang ini.
Bagi selembar. Tadi ada seorang jamaah itu sakit koma yang diarahkan kita sampai kita kedua.
Cek satu, cek satu. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, Pak Haji, silakan Pak Haji. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sebelum kita lanjut ya, kita doakan untuk saudara, adik dari saudara Nur Hadi yang sudah sakit kemudian koma di rumah sakit Koja, dan dokter mengatakan tidak ada harapan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kepada beliau atau adik beliau ya kesembuhan, dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan luka sama sekali, dan dokter hanya bisa memvonis, adapun urusan semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau memang penyakit sudah sangat parah, kita meminta kepada Allah, kalau memang hidup lebih baik maka sembuhkanlah. Kalau ternyata wafat lebih baik, maka wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan penyakit-penyakitnya tersebut sebagai penghapus bagi dosa-dosanya insyaallah. Dan juga kita doakan untuk kakak dari saudara Dimas yang sudah 20 tahun terbaring sakit. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim an yashfiyahu. Kita memohon kepada Allah yang maha agung, Rabb arsy yang maha agung, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyembuhkannya. Ya, semoga Allah jadikan penyakitnya sebagai penghapus dosa, meninggi derajat, dan tidak mustahil bagi Allah untuk menyembuhkannya insyaallah. Jadi doakan ya dengan doa-doa terbaik. Syafahullah syafahumullah ajilan ghaira ajil. Allahumma rabban nas adhibil ba's washfihi ma anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba's washfihi ma anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Semoga Allah sembuhkan. Baik, kita lanjut. Tadi ya masalah yang kita masih berbicara masalah madhab ya. Jadi pembahasan fikih kita itu tidak merujuk atau tidak memaksakan untuk mengikuti madhab tertentu berdasarkan panduan daripada kitab ini, karena yang kita ambil adalah pendapat-pendapat yang rajih. Kadang ulama A mengatakan demikian, ulama B mengatakan demikian. Nah, berdasarkan di kitab ini, beliau langsung memilih pendapat yang terkuat di antaranya, begitu. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat sedikit pun kepada para ulama-ulama madhab tersebut. Namun kalau sekiranya ada orang-orang yang ingin mempelajari fikih madhab secara khusus, maka kami nasihatkan ini layak atau cocok bagi para santri, para pelajar yang mereka intens belajar agama, duduk di kelas rutin untuk menambah wawasan mereka. Adapun masyarakat awam secara umum, madhab mereka adalah madhab ustadznya. Kata Syekh Abdus Salam Ibnu Barjas rahimahullah dalam kitab Usul Ad-Da'wah As-Salafiyah, beliau mengatakan bahwa madhabul awam madhabu muftihi. Madhab bagi masyarakat awam adalah bagaimana ustadznya. Dalam hal ini jamaah sekalian, ketika misalkan para jamaah tidaklah belajar fikih melainkan di masjid ini,
maka ikutilah apa-apa yang kita pelajari di pembahasan fikih dengan panduan kitab Al-Wajiz. Dan kitab ini sangat bisa dipertanggungjawabkan, sangat bisa untuk dijadikan sebagai rujukan, sebagai kurikulum ilmu fikih tingkat atau level dasar. Baik, tadi saya sampaikan bahwa kalau kita itu fanatik terhadap mazhab tertentu, resikonya terkadang dalam pendapat mazhab itu ada yang menyelisihi pendapat yang lain. Seperti tadi ya, pendapat mazhab Maliki, mereka mengatakan bahwa anjing itu halal. Nah, kalau kita misalkan cinta kepada Imam Malik, maka di antara bentuk cinta kita adalah mengikuti apa-apa yang beliau mengikuti apa-apa yang beliau arahkan. Namun tetap kecintaan seseorang kepada ulama tidak boleh mengalahkan kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya. Imam Ahmad pernah menegur keras ketika ada para thalabatul ilm, para pelajar di zaman beliau, sudah datang kepada mereka hadis yang sahih, mereka malah fanatik kepada pendapatnya Imam Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan ibn Uyainah. Imam Ahmad mengatakan, ajibtu liqaumin araful isnad wa sihhatahu. Aku heran kepada sebagian kaum di zaman beliau ini, yang mereka padahal mereka itu mengetahui ilmu hadis dan mereka itu tahu hadis yang sahih, tapi mereka malah fanatik kepada pendapatnya Sufyan. Itu kata Imam Ahmad. Lalu Abdullah bin Abbas juga pernah mengatakan, jadi Abdullah bin Abbas pernah menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa kita itu boleh haji tamattu'. Haji tamattu' itu artinya kita berangkat ke Arab Saudi di musim haji, niatnya dua, umroh juga, haji juga. Dulu Abu Bakar dan Umar melarang, nggak boleh. Kenapa? Kalau satu kali keberangkatan dua niat, haji juga, umroh juga, nanti kaum muslimin jarang-jarang ke Mekah. Maunya Abu Bakar dan Umar itu kalau berangkat satu perjalanan, satu trip, umroh saja, terus pulang. Nanti kalau mau haji kesini lagi, apalagi dulu kan masih gratis kan, istilahnya gampang kan. Maunya Abu Bakar dan Umar seperti itu. Nah, Abu Bakar dan Umar telah wafat, Utsman telah wafat, Ali telah wafat. Abdullah bin Abbas menjadi guru besar, menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa haji tamattu boleh, satu kali keberangkatan untuk dua niat, umroh juga, haji juga boleh. Memang Nabi membolehkan, dan itu yang Nabi lakukan sallallahu alaihi wasallam. Ada muridnya menjawab, wahai Abdullah bin Abbas, Abu Bakar dan Umar melarang. Jadi Abdullah bin Abbas mengatakan Nabi membolehkan. Nah, muridnya ada yang bilang, tapi Abu Bakar dan Umar melarang. Artinya apa di sini? Seakan-akan ada bentuk menandingi antara perkataan Nabi dengan mazhabnya Abu Bakar dan Umar. Abdullah bin Abbas marah. Seraya mengatakan, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Hampir saja turun kepada kalian hujan batu dari langit. Aqulu lakum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku mengatakan kepada kalian Nabi bersabda, kalian malah membantah dengan tapi Abu Bakar dan Umar mengatakan. Nah, di sini menunjukkan kita nggak boleh ketika datang kepada kita hadis yang sahih kita bantah dengan perkataan siapapun. Telah datang hadis misalnya tentang sholat sunnah rawatib, lalu tiba-tiba orang mengatakan tapi kiai saya nggak pernah bilang begitu, tapi kiai saya melarang. Selama hadisnya itu sahih dan pemahaman yang telah kita sampaikan, tugas kita sami'na wa ata'na, kita dengar, kita taat. Dan alhamdulillahnya pelajaran fikih kita bukan didasari dengan otodidak, tapi ada panduannya, dan beliau pun telah direkomendasikan oleh para ulama-ulama besar sekaliber Syekh Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Jadi makin menenangkan kita. Dan pengarang kitab Sahih Fiqh Sunnah juga membuat tulisan-tulisan yang sangat lengkap sekali
yang mengarahkan kita agar jangan sekali-kali fanatik terhadap mazhab. Salah seorang ulama mengatakan, barang siapa yang mengatakan ibadah itu harus pakai mazhab, kamu sholatnya apa? Oh, sholatnya harus pilih mazhab, sholat ala Syafi'i. Kalau kamu apa? Oh, saya sholat ala Maliki. Oh, kalau saya sholat berdasarkan versi Hanafi. Ini kata salah seorang ulama, termasuk bentuk menduakan Allah dalam masalah peribadatan. Karena ibadah itu tata caranya Nabi sampaikan, tugas kita mengikuti. Bukan yang penting Syafi'i, yang penting Syafi'i. Kalau bukan Syafi'i, tidak. Ini nggak boleh. Nah, maka alhamdulillah jemaah sekalian, begini dan metode belajar seperti ini jauh lebih merdeka dan tidak mengekang kita sama sekali. Kita fanatik ke Imam Malik, kita mau ngomong apa? Ternyata mazhab Maliki menghalalkan anjing. Kita mau bicara apa? Akhirnya apa? Terpaksa ikut menghalalkan, padahal tahu dalilnya jelas bahwasanya mayoritas ulama mengharamkannya dan pendapat-pendapat yang lainnya wallahu alam. Baik, nah, jelas ya insyaallah ya. Kita belum masuk ke materi, ya nggak ada masalah ya, kita belum masuk ke materi-materi inti. Jadi mudah-mudahan ada gambaran bagi para jamaah sekalian apa saja yang akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan mendatang insyaallah. Baik, sebelum mungkin kita masuk sedikit saja ke kitab ini, ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Silakan. Ada pertanyaan? Ya, baik, fadhil. Bermazhab ya, pentingnya bermazhab ya. Memang sangat penting, sangat penting. Tapi dalam artian kita harus jujur. Syekh Shalih Al-Fauzan juga berfatwa bahwa kita boleh bermazhab, tapi kita harus jujur. Jujur apa maksudnya? Ketika pendapat mazhab tersebut menyelisih hadis Nabi, kita harus berani tinggalkan. Ketika ternyata ada pendapat mazhab lain yang sahih, kita harus ikuti. Itu konsekuensinya. Menunjukkan bahwasanya apa? Para ulama-ulama mazhab pun tidak mengekang masyarakat. Yang kedua, ketahuilah bahwa mazhab itu nggak cuma 4. Nggak cuma mazhab Syafi'i, pertama Hanafi, Imam Abu Hanifah, kemudian Maliki, Al-Imam Malik Ibnu Anas, kemudian mazhab Asy-Syafi'i, Al-Imam Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i, yang keempat mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Ada mazhab namanya mazhab Sufyan Ats-Tsauri. Ada mazhab Sufyan ibn Uyainah. Ada mazhab Laits bin Sa'ad, namanya Al-Laitsi. Ada mazhab apa lagi ya? Banyak sekali. Termasuk imam-imam ahlu hadis juga punya mazhab sendiri. Al-Imam Bukhari, Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam Muslim. Imam Bukhari mazhabnya apa? Beliau nggak kemana-mana, beliau ahli hadis, beliau punya fikih sendiri. Nah, maka di sini ternyata makin memperluas pemahaman kita bahwasanya kita itu jangan menyempitkan diri dalam belajar ilmu fikih. Ya, jadi kitab yang kita ambil itu ada namanya kitab Sahih Fiqhus Sunnah. Di sana bagus sekali, jujur sekali pengarangnya menerangkan pendapat para ulama A, B, C, dan D. Dari ulama pendapat-pendapat tersebut, ada yang hadisnya ternyata lemah, dhaif, ada yang palsu dan seterusnya. Lalu diambil kesimpulan, kami mengikuti pendapat B. Nanti pada hukum yang lain, kami ikut pendapat A dan seterusnya. Merdeka sekali. Jadi kalau dikatakan boleh, ya silakan boleh. Tapi ternyata untuk masyarakat awam level pertama tidak dianjurkan untuk bergelut di sana karena akan membingungkan nantinya. Ya, sekarang misalkan saya mau bermadzhab Syafi'i lah. Apakah kita tahu cara sholat madzhab Syafi'i seperti apa? Azannya saja berbeda ya. Orang Indonesia kan bilang madzhab Syafi'i, tapi azan madzhab Syafi'i itu berbeda. Nanti lihat di YouTube atau di Google. Azan madzhab Syafi'i bukan kayak azan yang kita kumandangkan ini. Ada sedikit tambahan. Faktanya orang Indonesia nggak mengikuti. Nah, menunjukkan bahwasanya banyak yang mengaku-ngaku pecinta Asy-Syafi'i tapi tidak mengikuti Asy-Syafi'i. Baik ya. Jadi bismillah. Ya, sementara mazhabnya Abrori lah. Mazhab Al-Ghuraba Abrori udah. Gitu. Ya kan,
Tapi gak fanatik ya, jangan fanatik, gak boleh ya. Tapi kalau ustadz lain, Ustadz Asy'ari, mazhabnya Asy'ari. Ustadz Asy'ari ya, baik Allah alam. Nah, ada lagi pertanyaan lain, silakan. Selain mazhab ya. Nah, tidak ada. Baik, kita masuk sedikit ya. Kitab ini Kitabut Thaharah, pembahasan tentang thaharah, pembahasan seputar thaharah. Silakan lihat buku-buku fikih, maka kita dapati pembahasan pertama seputar thaharah. Dia Indonesiakan dengan bersuci. Thaharah secara bahasa an-nadhafatu wan-nazahatu minal ahdath. Thaharah secara bahasa adalah bersih dan suci dari berbagai macam hadas. Thaharah secara bahasa artinya bersih dan suci dari berbagai macam hadas. Adapun secara istilah, raf'ul hadath atau izalatun najas. Secara istilah, mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Itu pembahasan masalah bersuci. Bersuci secara bahasa tadi apa? Bersih dan suci dari berbagai macam hadas. Secara istilah apa? Mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Berarti pembahasan di kitab Thaharah itu pertama pembahasan yang membahas tentang cara bebersih. Bebersih dari apa? Hadas dan najis. Yang kedua pembahasan Thaharah, pembahasan yang menerangkan tentang macam-macam hadas dan macam-macam najis. Pembahasan Thaharah juga pembahasan yang membahas tentang cara membersihkan najis dan seterusnya. Nah, apa itu hadas, apa itu najis? Apa itu hadas? Ada hadas kecil, ada hadas besar. Apa itu hadas? Ya, hadas ini perbuatan dan statusnya itu hadas. Contoh, jadi hadas itu perbuatannya. Contoh hadas adalah buang air kecil. Orang yang setelah buang air kecil, maka pelakunya dinamakan dengan orang yang sedang hadas, dan hadasnya hadas kecil. Contoh lain selain buang air kecil, buang air besar. Contoh lain apa? Buang angin, itu hadas. Orang yang dia buang angin, setelah itu dia langsung sholat tanpa wudhu, sholatnya sah tidak? Tidak sah, karena dia sedang hadas. Hadasnya hadas kecil. Adapun hadas besar contohnya seperti junub, menggauli istri, atau mimpi basah, termasuk perempuan yang menstruasi atau nifas, itu hadas besar namanya. Seorang perempuan yang menstruasi dia sholat, sah tidak sholatnya? Tidak, karena sedang hadas besar. Harus dia hilangkan dulu status hadasnya. Nah, adapun najis, najis adalah bendanya. Seperti apa? Air kencing, itu bendanya. Air liur anjing, darah menstruasi, bangkai, nanti ada babnya sendiri. Nah, jadi najis itu bendanya. Maka jangan kebalik ya. Kenapa nggak sholat? Oh, baju saya kena hadas dan saya sedang najis. Kebalik ya. Yang benar apa? Baju saya kena najis dan saya sedang hadas. Nah, itu dia. Waduh, baju saya kena hadas. Oh, kena hadas, gimana ceritanya kena hadas? Kena najis ya. Nah, orang yang buang angin dia nggak boleh sholat, dia sedang hadas. Gimana cara menghilangkan hadasnya? Karena hadasnya hadas buang angin, maka cukup wudhu saja. Ini pembahasannya dibahas dalam pembahasan Thaharah. Sampai sini jelas tentang hadas dan najis? Baik, cukup kali ya? Cukup apa lanjut? Baik ya. Saya agak-agak serak dikit ya, Masya Allah. Tapi nggak apa-apa lah, lanjut sedikit. Kita masuk bab pertama, namanya bab air. Bab pertama, bab tentang air. Kan berbicara masalah Thaharah, bersuci. Maka diawali di kitab ini pembahasan tentang air. Kita masuk pada kaidah dalam memahami air. Yang pertama, kaidah yang pertama.
Jadi berikan judul kaidah dalam memahami air. Saya akan sampaikan beberapa kaidah dalam memahami air. Kaidah yang pertama, kullu ma'in nazala minas sama'i aw kharaja minal ardi fahuwa tahurun. Kaidah yang pertama, setiap air yang turun dari langit, setiap air yang turun dari langit atau keluar dari dalam bumi, atau keluar dari dalam bumi, maka dia suci dan mensucikan. Maka dia suci dan mensucikan. Setiap air yang turun dari langit atau keluar dari dalam bumi, maka dia suci dan mensucikan. Baik, ini kaidah pertama dalam memahami air. Setiap air yang turun dari langit, contohnya apa? Nah, pasti jawabnya hujan, karena gampang ya. Selain hujan apa? Air apa yang turun dari langit? Embun, ya. Air terjun dari mana terjun? Langit atau bumi? Bilang bumi tapi terjun ya, ya. Dari langit bukan ya, bukan ya. Kemudian apa lagi selain embun dan hujan? Salju. Turun salju. Kita kumpulkan salju itu, kita cairkan, itu suci dan mensucikan. Suci artinya dia tidak najis, apapun warna, apapun rasanya. Dan mensucikan artinya, mensucikan itu maksudnya bisa digunakan untuk wudhu, bisa digunakan untuk mandi wajib, dan bisa digunakan untuk memandikan jenazah. Jadi kita wudhu itu harus pakai air yang suci mensucikan. Mandi junub, mandi wajib juga harus pakai air yang suci dan mensucikan. Dan memandikan jenazah juga harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Contoh air yang suci dan mensucikan tadi, air hujan tadi. Kita tampung air hujan, kita pakai wudhu, boleh nggak? Boleh, ini kaidah. Kita mau sholat, nggak ada air, adanya air teh seteko. Boleh nggak wudhu pakai air teh seteko? Boleh nggak? Air teh diminum, ya? Jadi wudhu pakai air teh, kumur-kumur 3 kali keluar 1 gitu. Aus ya. Apalagi air kelapa seger ini kan. Apa es batu? Bukan wudhu ini mah ya. Ya. Kita nggak ada air sama sekali, adanya air teh. Jangan paksakan wudhu pakai air teh, nggak bakal sah. Lebih baik tayamum sudah. Ini contoh ya. Contoh apa istilah-istilah tadi. Nanti kita lebih jelasnya ada di bab selanjutnya. Ya. Jadi semua air yang turun dari langit, juga air yang keluar dari dalam bumi. Air apa? Contoh air dari bumi, mata air, sumur, sungai, laut, ya. Laut, kamu sekalian, meskipun rasanya asin, ada yang sangat asin, ada yang biasa saja, dan ada yang tawar, kan begitu. Juga ada yang warnanya kebiruan, ada yang warnanya biru tua, biru muda, ada yang warnanya kehijauan, ada yang bening kayak di Ancol. Kayak di Priok. Oh, coklat ya, salah saya ya. Di apapun warna coklat sekalipun, dia air laut, dia suci mensucikan. Wudhu pakai air laut apapun warnanya, meskipun rasanya asin, tetap dibolehkan. Hadisnya kita sebutkan nanti. Nah, ini kaidah dasar dalam memahami air. Semua air dari langit dan air dari dalam bumi semuanya suci dan mensucikan, boleh dipakai untuk wudhu, boleh dipakai untuk mandi wajib, dan bisa dipakai untuk memandikan jenazah. Jelas sampai sini? Dalilnya firman Allah surat Al-Furqan ayat 48. Al-Furqan ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura." Dan kami telah turunkan dari langit air yang suci dan mensucikan. Ini Allah langsung yang merekomendasikan. Yang merekomendasikan air langit langsung Allah, sang pencipta air, sang pencipta segala-galanya. Dan kami telah turunkan dari langit air yang suci dan mensucikan. Tampung saja air hujan pakai buat wudhu sah. Air salju atau es batu, kadang-kadang dari langit kan turun es batu, ya.
maka cairkan pakai buat wudhu, boleh. Begitupun Nabi SAW berdoa dalam doa iftitah. Karena iftitah banyak versi ya. Di antara doa yang Nabi panjatkan apa? Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Ya Allah, cucilah aku dari segala macam dosa-dosaku dengan air, salju dan es. Di sini Nabi SAW meminta kepada Allah agar Allah mensucikan kita dari dosa-dosa kita itu dengan air, salju dan es. Ini kata para ulama dalil bolehnya bersuci menggunakan salju dan bolehnya bersuci menggunakan es batu. Ya, caranya prakteknya enggak es batu ditempelkan juga, enggak gitu konsepnya. Es batu ya dicairkan, kan nggak mungkin kita wudhu pakai es batu, kumur-kumurnya gimana? Masukin ke hidungnya gimana tuh es batu? Kan tunggu cair dulu. Jelas ya seperti ini ya. Baik, juga berdasarkan hadis Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda tentang air laut, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci airnya, halal bangkainya. Semua hewan-hewan air halal meskipun bangkai, dan memang semua hewan air itu bangkai. Definisi bangkai itu apa? Hewan yang mati bukan karena disembelih. Hewan yang mati bukan karena disembelih namanya bangkai. Nah, bangkai hewan air halal semuanya. Jadi kayak kambing matinya tercekik, ini bangkai bukan? Bangkai karena dia matinya bukan dengan cara disembelih sesuai dengan syariat. Sapi adu tanduk lalu mati, bangkai bukan? Bangkai karena dia mati bukan dengan cara disembelih. Ikan kita selamatkan karena tenggelam, kan kita selamatkan dia. kita masukin gorengan ya. Nggak tega ngeliat ikan yatim sendirian, kan kita ambil, kita goreng dia. Ikan kita ambil, kita diamkan, kelepak-kelepak mati, bangkai bukan? Halal tidak? Halal. Nabi sendiri yang mengatakan laut itu suci airnya, bangkainya halal, nggak masalah. Karena memang nggak mungkin mematikan ikan dengan cara sembelih, itu nggak mungkin. Maka kalau kita beli pecel lele, abang-abangnya mematikan lele dengan cara tragis, tetap halal. Digetok pakai palu, jepret. Ada masalah apa nih abang nih? Cerita lah bang, cerita aja lah bang kalau ada masalah ya. Kok tragis sekali caranya, digotok-gotok kemudian jebret gitu kan sampai lelenya hancur kepalanya. Nah, halal tidak? Halal, nggak masalah. Kita ambil, kita mancing ikan itu robek mulutnya, kita taruh di penampungan, kelepak-kelepak seperti zolim, tapi nggak zolim, memang begitu cara mematikannya. Memang ikan itu matinya pasti bangkai. Maka semua hewan-hewan air itu bangkai dan itu halal. Kalau putri duyung ada, kita makan itu. Halal. Kan dibawa pulang dimarahin nanti kan. Dimakan, dibawa pulang dimarahin, siapa lagi? Kalau ada, tapi kan nggak ada. Nah, maka hewan air seaneh apapun bentuknya halal, nggak usah bingung. Ini kepiting apa rajungan? Kepiting saya makan, rajungan nggak usah bingung. Sama-sama hewan air dua-duanya. Ya. Jadi para ulama mengatakan nggak ada hewan itu diharamkan karena dua alam. Alhamdulillah ya. Nah, jadi polemik masalah buaya. Kalau ada ulama mengatakan buaya halal, kita nggak usah heran. Karena ulama tersebut mengkategorikan buaya termasuk hewan air. Kita buktikan, survei membuktikan bahwasanya sungai yang selama ini tenang, tahu-tahu ada buayanya dalamnya. Selama ini itu buaya di mana? Di air, berarti buaya hewan air. Nggak disebut sebagai dua alam. Buaya itu kalau ke daratan dia hanya untuk berjemur. Faktanya kalau kita rendam itu buaya di air, nggak pernah kita angkat ke daratan, mati nggak dia? Mati nggak? Ada buaya yang mati tenggelam? Nggak ada. mungkin ya, kita kan nggak tahu ya ilmu perhewanan ya. Mungkin yang ahli dalam perhewanan tahu
ada spesies buaya yang lebih banyak di darat, mungkin yang dia larinya kencang, cepat sekali larinya karena biasa di darat, mungkin kita nggak tahu. Tapi keumuman bahwa buaya itu hewan air. Sungai-sungai selama ini tenang, tiba-tiba ada buayanya datang. Dari mana dia? Nah, dia asalnya dari air. Jadi ada ulama mengatakan buaya hal, kita nggak heran. Tapi ada yang mengatakan haram, kita pun nggak heran karena buaya dikategorikan oleh mereka sebagai hewan buas, ya, dan juga di darat begitu. Tapi bukan berarti buaya darat bisa, air bisa, dia dua alam, tidak ada. Karena burung juga nggak disebut sebagai dua alam kan, darat udara, kan nggak ada. Buaya darat ya. Assalamualaikum ukhti. Assalamualaikum ukhti, ini buaya darat namanya. Haram, buayanya haram ya. Ada burung bisa terbang, bisa di daratan dan bisa berenang, ada. Tapi kita lupa nama burungnya apa. Dia bisa berenang, nangkap ikan. Kita nggak menyebut dia tiga alam kan, darat, laut, udara, kayak angkatan itu ya. Nggak, kita nggak nyebut begitu. Maka alhamdulillah ya terbuka. Ya rajungan apa kepiting, dua-duanya saya makan, nggak masalah. Kecuali kalau memang selain rajungan, selain kepiting, kayak keong atau bekicot. Ini kan ada yang memang di darat, seperti siput, keong atau kelomang. Ini kan darat. Dia serangga darat. Serangga darat tuh yang halal cuma belalang. Tapi kalau kayak tutut, bekicot tinggal diirigasi di air, halal nggak apa-apa. Oh tapi kan dia kotor, dia menyedot kotoran-kotoran air, menampung kotoran-kotoran. Itu mah urusan yang kedua. Urusan yang pertama, halal apa haram? Halal. Urusan kedua, berpenyakit atau tidak? Nah silahkan pilih. Kan begitu? Ya kan? Sama kayak ikan buntal. Atau ikan buntal yang berubah jadi balon, beracun kan? Tapi kalau kita ditanya, apa hukum ikan buntal? Halal apa haram? Halal. Tapi perkara kedua, mau makan atau tidak? Silahkan. Ya? Koki yang ahli kan bisa mengolahnya kan? Ya kalau kayak kita modal nekat ya, barbar gitu kan, mujair aja yang gampang kan? Atau udah ke tukang pecel lele aja lo, udah mencari pecel lele gampang ya. Bintang laut kalau kita doyan kita makan, kalau doyan ya, teripang dan seterusnya. Nah maka ini keumuman hadis tersebut bahwasanya tidak semua hewan-hewan air itu dihalalkan bangkainya karena memang pasti bangkai. Sekalipun anjing laut, singa laut, sebagian ulama mengatakan halal karena dia hidup di lautan. Kita nggak aneh. Inilah enaknya belajar fikih merdeka, tidak dikekang dengan mazhab tertentu. Jadi kita memilih pendapat-pendapat yang rajih dari para ulama. Baik. Dan insya Allah kita akan sebutkan juga hewan-hewan yang haram itu apa saja, ciri-cirinya apa saja. Namun kita sebutkan insya Allah pertemuan selanjutnya, insya Allah. Baik. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga pembukaan ini bisa mencerahkan dan menambah semangat kita untuk bisa terus hadir ke majelis ta'lim di masjid ini, baik fikihnya maupun tematiknya, tahsin, ada tematik juga, ada adab, akhlak, hadiri semuanya. Semakin banyak kita, semakin sering hadir ke majelis ta'lim, semakin bertambah keilmuan kita. Semakin bertambah keilmuan, maka insya Allah semakin bertambah ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan seputar ini sebelum saya tutup? Satu saja, mungkin kalau ada. Nah, tadi kan ayatnya ayat yang turun di lautan ya? Turun dari langit. Dari langit ke lautan. Kemana saja? Kalau laut itu air bumi. Ya, jadi nanti dalil tentang air bumi, ya lupa ketinggalan ya. Dalil tentang air bumi, hadis Nabi tentang air sumur Budha'ah namanya. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu suci, tidak bisa dinajiskan oleh apapun. Jadi Nabi bersabda tentang air bumi, tadi air laut, bumi kan. Laut itu suci dan bangkainya halal. Lalu Nabi juga bersabda tentang air sumur, sumur hidup maksudnya. Air sumur itu suci, tidak bisa dinajiskan oleh apapun. Jadi sumur kejatuhan bangkai tikus, bangkainya buang, kuras sedikit airnya, itu air sudah suci lagi. Kecuali kalau sumurnya sumur mati. Nah itu jadi dijawab ya. Air laut itu kan suci, mensucikan bangkai. Ya, halal. Nah, di sungai itu kan berbeda dengan air laut. iya.
termasuk makanan halal. Sungai termasuk. Jadi keumuman. Di sini memang Nabi bersabda tentang air laut. Tapi hukumnya disamakan semua air. Ada hewan-hewan yang tinggal di sungai. Ya. Ada hewan-hewan yang tinggal di muara dan seterusnya, maka semuanya sama. Kayak apa namanya, ada cacing laut dan seterusnya. Yang punya laut, asli laut, itu nggak ada masalah. Tapi kalau ular, kita ada dalil tentang apa perintah membunuh ular. Maka ular nanti insya Allah kita sampaikan. Jadi spoilernya dikit dulu, biar nggak semua. Kalau semuanya udah beres, besok nyampein apa ntar bingung ya. Habis materinya bingung nyampein apa nanti. Penasaran dulu ya. Baik. Nah, kalau air hujan kan itu dari kimia, zat kimia itu seperti itu. baik, air hujan dari zat kimia. Ini teori ya, Pak Edwin ya. Hujan buatan gitu. Hujan buatan termasuk. Jadi meskipun hujan buatan atau hujan apapun yang kata orang-orang sains dikatakan hujan zenit lah, atau zenit itu yang turun matahari masih terang, atau hujan asam dan seterusnya, kita berpatok pada dasar atau kaidah dasar bahwa air hujan itu suci dan mensucikan, yang direkomendasikan langsung oleh Allah. Di sini kita percayakan langsung kepada Allah. Al-Quran tidak bertentangan dengan sains. Kewajiban kita adalah percaya ke Quran dulu, adapun sains wajib mengikuti. Bukan kebalik, sains dulu baru cari di Quran, tidak. Kita ke Quran dan Sunnah dulu, baru sains mengikuti. Nah di sini Quran dan Sunnah mengatakan bahwa air hujan itu suci mensucikan. Lalu orang mengatakan hati-hati hujan asam karena kandungan kimia, polusi yang meningkat, udara yang tercemar dan seterusnya. Hujannya pun mengandung zat-zat kimia. Di sini sebenarnya ini sifatnya hanya waham. Waham itu seperti opini. Sedangkan kesucian air ini opini atau fakta? Kesucian air hujan opini atau fakta? Fakta. Adapun air hujan mengandung zat kimia, mengandung zat berbahaya, ini atau fakta? Opini atau fakta? Ini opini. Dalam hal ini maslahat lebih dikedepankan daripada mafsadat atau keburukan-keburukan yang sifatnya masih waham, yang sifatnya masih opini. Ya, ayo kita sholat berjamaah. Jangan dulu, takutnya di sejadahnya ada coronanya. Takutnya enggak sholat akhirnya. Sholat berjamaah maslahat, ini kebaikan besar. Corona di sajadah, kira-kira ini fakta atau opini? Opini itu kan yang belum terbukti secara nyata, masih was-was aja. Maka sholat berjamaah, maslahat yang sudah jelas, sholat berjamaah lebih didahulukan daripada mafsadat atau keburukan yang sifatnya masih kalau-kalau, takutnya. Karena ini hanya pembuka kepada pintu was-was saja, jelas Pak Edwin ya. Jadi nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan memang hujannya itu mampir dulu ke atap, misalkan ya atau genteng kan, itu juga kalau hujannya deras insya Allah kan bersih suci. Tapi kalau awal turunnya kan kotor kan, di genteng itu kan ya toilet umumnya tikus lah. Banyak kotoran tikus kan, berbahaya sekali. Ya paling tidak kita menunggu lah sampai kira-kira berapa menit hujan deras menyapu atap tersebut, baru kita bisa tampung airnya dari kucuran atap tersebut. Nah jelas insya Allah. Baik, semoga bermanfaat. Sekali lagi kita terakhir. Nah. Tadi Pak Ustadz bilang silakan. Kalau kita main hujan suci ya, buat wudhu gitu bisa. Ya, bisa. Kalau misalnya kita wudhu orang pertama mengambil wudhu pertama di penampungan itu, apakah tetap suci buat orang kedua? Baik, Masya Allah, yang bagus sekali. Kan pertama kan kita kan air itu kan nggak pasti bercampur dong. Pasti. Tampungan itu, nah apa kedua? Boleh atau tidak? Baik ya, ini namanya air musta'mal, air bekas. Rasulullah SAW berwudu di sebuah bejana dan pasti nyiprat kan, pasti kan. Memang kumur-kumurnya nggak buang ke situ, pasti ke yang lain. Tapi ketika cuci muka pasti nyiprat ke bejana itu. Ada sisanya, karena Nabi itu berwudu cuma dengan 2/3 mud, atau kadang-kadang 1 mud. 1 mud itu 2 telapak tangan orang dewasa Arab dulu, yang kira-kira kalau 1 sok, zakat kan 1 sok ya,
Satu sok atau 4 mud kata sebagian ulama 2 kilo. Berarti kalau 1 mud kira-kira 500 gram. Berarti wudunya Nabi kira-kira ya dengan air 500 gram. Ini kalau nggak salah 600 mili ya, kurang lebih. Ini kan udah berkurang nih, kurang lebih seginilah wudunya Nabi SAW. Nah di sini Nabi SAW kan wudu cuma segini, makanya air di bejananya pasti nyisa kan, diperebutkan oleh para sahabat sampai hampir berantem, para sahabat rebutan. Sahabat-sahabat berhasil meraih bekas wudunya Nabi, mereka wudu dengan itu. Masih ada sisa lagi, diperebutkan oleh sahabat-sahabat kloter kedua. Ya, jadi para sahabat kloter kedua ini memperebutkan wudu bekas para sahabat yang sebelumnya bekas Nabi SAW, menunjukkan bahwa air kena cipratan anggota wudu orang lain tidak najis, kecuali jika airnya itu tiba-tiba berubah salah satu dari 3 unsur, berubah rasa, warna, dan baunya. Contoh misalkan yang orang sebelum kita wudu pakai gayung, orang sebelum kita itu dia make upan, habis wudu nih air putih airnya, iya bekas bedak. Ini berarti berubah warnanya. Air kalau sudah berubah salah satu dari 3 unsur, maka sudah minimal dia suci tapi tidak mensucikan. Nah misalnya orang sebelum kita berwudunya itu dia orang yang dia kerja di bengkel lah. Nah habis wudu airnya berminyak-minyak kan, boleh nggak kita pakai? Boleh nggak? Tapi dia suci nggak? Dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Nah ini nanti ada pada kaidah yang kedua. Nah maka kalau sekiranya bekas orang lain tapi nggak berubah sama sekali unsurnya, boleh kita pakai, nggak masalah. Meskipun nggak 2 kullah malah, meskipun nggak 2 kullah kan beberapa ratus liter air ya. Meskipun nggak 2 kullah, ini nggak ada masalah. Nabi SAW dan Aisyah mandi bareng di satu bejana. Pasti yang namanya mandi bareng ada cipratan-cipratan jatuh ke bejana. Tapi Nabi SAW tidak menghindar dari air tersebut dan tidak menajiskannya. Kalau dia najis, Nabi pasti sudah jelaskan. Nah, itu dia, jelas ya. Ini nanti pada kaidah yang kedua kita akan sampaikan nanti insya Allah. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.